yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Marilah kita sejenak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Randy Dian Santana sebagai moderator pada malam hari ini yang akan membawakan acara pada malam hari ini hingga nanti selesainya acara. Berikut susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin Mustafa, kemudian sesi tanya dan jawab, dan yang terakhir penutupan. Mungkin langsung saja ya teman-teman, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut pemaparan materi oleh Ustadz Jamaluddin Mustafa. Tapi sebelum itu teman-teman, moderator ini ingin memberitahu nih biodata pemateri. Nah, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu siapa nih yang memberikan materi kepada kita. Baik, beliau bernama lengkap Ustadz Jamaluddin Mustafa, biasa dipanggil Ustadz Jamal. Benar Ustadz? Benar ya, insya Allah. Ustadz Jamal. Beliau tempat tanggal lahir beliau lahir pada tanggal 9 September 2001, kemudian berdomisili di Irbid, Yordania. Beliau mahasiswa di sana ya teman-teman ya. Dan insya Allah Ustadz Jamal akan membawakan tema pada malam hari ini yaitu pendidikan dan kedisiplinan, dua pilar utama menuju generasi emas Islam. Tanpa berlama-lama lagi, dan teman-teman mungkin juga sudah siap menerima materi dari Ustadz Jamal, kepada Ustadz Jamaluddin Mustafa, kami persilahkan untuk memaparkan materi kepada teman-teman. Langsung nih Ustadz. Langsung Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini waktu Indonesia untuk bersama-sama belajar di majelis ta'lim ini, Masya Allah. Salam beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Malam ini kita sedikit akan belajar atau sharing-sharing sedikit mengenai topik kita kali ini, yaitu pendidikan dan kedisiplinan. Dua pilar utama menuju generasi emas. Jadi tema kita malam ini adalah pendidikan dan kedisiplinan. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, khususnya kepada panitia Majelis Ta'lim Hubul Syababul Hubul Ilm, dan moderator Bang Muhammad Randy yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit berbagi pengetahuan saya mengenai topik kali ini. Mungkin panitia ada apa? PPT-nya? Atau langsung saja? Nggak apa-apa, langsung saja kalau gitu. Pendidikan dan kedisiplinan. Jadi topik kita malam hari ini pendidikan dan kedisiplinan. Dua pilar utama menuju generasi emas. Sebelum saya memulai teman-teman, coba bayangkan bila suatu negeri yang makmur tentunya memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti banyaknya ikan di lautan, kemudian banyaknya ikan di sungai, kemudian hutan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah,
kemudian banyak lagi. Intinya negeri tersebut memiliki apa? Memiliki kekayaan alam yang luas, teman-teman. Di tanah juga terdapat emas, tambang, dan lain sebagainya. Apakah negeri itu akan maju? Atau apakah negeri tersebut, apakah orang yang tinggal di negeri sana akan berkecukupan? Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Mengapa demikian? Karena sumber daya alam tidak menjamin, pada kenyataannya sumber daya alam itu tidak menjamin majunya suatu bangsa, majunya suatu umat. Tetapi justru sumber daya alam itu bisa menjadi pedang bermata dua. Karena kita, akibat sumber daya alam yang melimpah, kita bisa menjadi malas, kita menjadi stuck. Jika sumber daya alam yang melimpah tidak diiringin oleh pemimpin yang berkualitas, oleh orang-orang yang mumpuni dalam mengurus sumber daya alam tersebut, maka akan dieksploitasi secara sembarangan dan tidak menimbulkan kemaslahatan secara kepada umatnya. Nah, disinilah pentingnya peran pendidikan. Untuk apa? Untuk memperbaiki suatu umat. Percuma kalau sumber daya alamnya banyak, tapi orangnya tidak berpendidikan, dipimpin oleh sumber daya alam yang SDM rendah, sumber daya manusia yang rendah. Makanya, teman-teman, pada kenyataannya di dunia modern saat ini, sumber daya negara-negara yang maju itu rata-rata negara-negara dengan sumber daya alam yang sedikit, teman-teman. Seperti di Eropa, seperti di Jepang. Itu semuanya sedikit memiliki sumber daya alam. Karena apa? Karena mereka lebih mengedepankan sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia bagus, otomatis negara tersebut akan maju. Bagaimana supaya sumber daya manusia bagus? Yaitu tadi dengan cara kita mengedepankan pendidikan. Kita rindu akan generasi Islam. Terakhir generasi Islam muncul pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Beberapa belas abad yang lalu. Mungkin berapa ya? Itu 8 abad yang lalu atau lebih. Kita akan rindu akan keagungan generasi emas Islam. Dan semoga perlahan demi perlahan kita menuju ke arah sana, teman-teman. Bismillah. Untuk menuju ke arah sana, penting dua pilar utama. Apa pilar utamanya? Yang pertama, pilar utama adalah pendidikan dan kedisiplinan, teman-teman. Pendidikan yang penting. Untuk apa? Untuk membuat negara kita atau umat Islam menjadi maju. Jadi jelas ya, teman-teman, sumber daya alam yang melimpah itu nggak menjamin membuat umatnya menjadi bagus. Jadi yang pertama adalah ditekankan sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik dulu dengan cara pendidikan. Nah, bagaimana pandangan Islam dengan pendidikan? Pandangan Islam dengan pendidikan itu Masya Allah sangat besar, sangat baik, teman-teman. Dalam agama kita, teman-teman, surat yang pertama kali turun atau ayat Quran yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Ayat pertama kali turunnya apa? Ayat pertama, Iqra, bacalah. Makna Iqra di sini bacalah. Membaca buku, membaca situasi. Jadi baca. Jadi kita ditekankan untuk membaca, teman-teman. Untuk belajar. Pendidikan itu sangat penting, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi pandangan Islam tentang pendidikan itu penting. Pendidikan itu ada, bagi Islam itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada pendidikan anak-anak, pendidikan remaja, dan pendidikan untuk orang dewasa. Itu tercantum semua dalam Al-Quran. Di poin kedua adalah, dalam pendidikan terdapat sebuah sistem yang bernama guru. Mungkin panitia boleh slide-nya ke paling awal. Maaf. Dalam pendidikan, yang pertama adalah guru. Itu merupakan satu hal yang penting. Bagaimana pendidikan kita akan maju jikalau guru itu tidak dihargai? Jadi untuk
memajukan suatu pendidikan itu adalah kita harus menghormati guru, teman-teman. Banyak manfaat untuk banyak hikmah yang didapatkan jikalau kita menghormati guru. Kalau kita menghormati guru, kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Tidak hanya ilmu, tapi keberkahannya juga dapat. Berikut beberapa contoh negara atau sesuatu yang akibat kita menghargai guru. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan berkahnya. Contoh Jepang, teman-teman. Jepang itu sangat menghargai guru, teman-teman. Dari kecil dia diajarkan adab tentang menghargai guru. Kelas 1 sampai kelas 3 SD di Jepang itu, teman-teman, itu belum diajarkan tentang menghitung, belum ditekankan dengan tentang cara tentang pelajaran sejarah, tentang pelajaran matematika. Itu belum ditekankan kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi kelas 1 sampai kelas 3 SD, orang Jepang itu lebih mengedepankan apa? Orang Jepang itu lebih mengedepankan tata krama. Mereka diajarkan tentang adab kepada guru lebih utama, tentang menghormati yang lebih tua, dan tentang apa? Tentang cara udkhul tabur, apa? Ngantri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu. Orang Jepang tuh dari kecil diajarkan tentang adab supaya menghormati guru. Dan kesejahteraan guru di negara Jepang itu sangat tinggi, teman-teman. Sedangkan kita apa? Guru di daerah kita ini, di negara kita ini kurang dihormati, teman-teman. Jadi kita harus belajar kepada negara-negara yang lebih menghormati guru, teman-teman. Karena apa? Dalam agama kita itu sangat menghormati guru, seperti Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama atau ustadz itu atau ilmuwan itu mewarisin para nabi, pewaris pada para nabi. Apa yang diwarisnya? Bukan harta, bukan jabatan, bukan apa, tapi yang diwarisnya adalah ilmu. Jadi dalam pandangan Islam itu sangat menghormati guru, teman-teman. Masya Allah, Jepang walaupun bukan negara Muslim, tetapi dia sudah mengedepankan akhlak kepada guru. Al-adabu fawqa ilm. Orang Jepang telah mengedepankan adab di atas ilmu. Padahal mereka belum mengenal Islam. Bagaimana kalau mereka mengenal Islam? Mungkin lebih baik lagi. Nah, mungkin kita belajar dari sana, teman-teman. Nah, timbullah teman-teman pertanyaan di sini. Bagaimana kalau guru itu bersikap tidak bagus kepada anak muridnya, bersikap tidak baik? Apakah kita masih wajib untuk menghargainya? Apakah kita masih berhak untuk menghormati guru tersebut? Karena guru tersebut telah melanggar norma-normanya, seperti kekerasan secara verbal, secara fisik, atau pelecehan. Apakah kita masih menghormati guru kalau mereka sudah kayak gitu? Jawabannya, iya, kita tetap menghormati. Kita harus tetap menghormati guru. Karena itu ulama, karena guru itu pewaris para nabi, teman-teman. Tetapi perlu digarisbawahi, yang kita hormatin itu adalah profesinya, teman-teman. Profesi dari guru tersebut, bukan pribadinya. Kebaikannya yang kita ambil, kemudian keburukannya yang kita buang. Tidak semua guru seperti itu. Tapi kita harus menghormati guru, walaupun bagaimanapun itu. Seperti perumpamaan, bayangkan teman-teman, sebuah pohon yang memiliki buah yang lebat, yang memiliki daun yang rindang, dan pohon tersebut juga memiliki akar yang kuat. Perumpamaannya, akar itu adalah sebuah guru, dedaunan adalah
ilmu yang dihasilkan dari guru, di pohon tersebut ada buah. Satu buah yang busuk, dan sisanya buah yang bagus. Mana yang kita ambil, teman-teman? Jelas, yang kita ambil adalah buah yang paling baik. Yang buruknya kita tinggalin. Buah yang busuknya kita tinggalin, teman-teman. Kita nikmati buah yang baik. Nah, seperti itulah perumpamaan jikalau guru melakukan hal yang tidak sesuai dengan normanya. Tetap kita hukum. Tetap kita hukum secara norma sosial. Karena itu demi kepentingan apa? Demi kepentingan pendidikan kita. Menjunjung tinggi kepentingan pendidikan kita. Jadi hal pertama untuk memperbaiki pendidikan adalah menghormati guru, teman-teman. Karena guru adalah pewaris para nabi, ulama, pengajar, ustadz, dan lain sebagainya. Lagi-lagi Jepang, teman-teman. Jepang itu negara yang sangat menghormati guru. Ada sedikit cerita. Ketika setelah Perang Dunia Pertama di Jepang, itu Jepang dibombardir oleh Amerika. 2 bom, yaitu bom atom di kota mana? Kota Hiroshima dan Nagasaki. 6 Agustus dan 9 Agustus. Lululantalah kota Jepang pada saat itu, teman-teman. 2 kota Jepang pada saat itu lululanta, infrastrukturnya hancur, jembatan hancur, dan semuanya hancur, dibom atom oleh Amerika. Dan pada saat itu juga, bukan hanya infrastruktur yang hancur di Jepang, tetapi apa? Mental orang Jepang itu juga hancur. Karena pada saat itu, dalam hitungan sekejap, semua orang langsung meninggal, langsung musnah. Nah, disitulah kaisar Jepang pada saat itu yang bernama Hirohito mengetahui bahwa dia akan mengumpulkan anak buahnya. Apa yang dikumpulkan? Apa yang diperintahkan? Bukan yang dia perintahkan, kumpulkan prajurit. Bukan. Bukan juga dia memerintahkan kumpulkan panglima terbaik. Tapi apa yang dikatakan oleh kaisar itu pada saat itu? Kumpulkan berapa guru yang tersisa. Masya Allah. Dia sangat menghargai guru. Sadar, ketika negara hancur, ketika umat hancur, itu yang paling utama adalah guru. Dia kumpulkan guru untuk mulai dari awal, memulai peradaban. Jelas di sini bahwa guru adalah hal untuk memulai peradaban. 20 tahun kemudian, apa yang terjadi? Jepang menjadi negara maju. Pada tahun 80, pada tahun 70-an, Jepang menjadi negara maju. Sebab apa? Sebab pada saat itu Jepang menghargai guru. Menyadari bahwa peran guru untuk kemajuan negara itu sangat penting, teman-teman. Nah, timbullah pertanyaan. Bagaimana peran kita sebagai pemuda, peran kita sebagai mahasiswa untuk memajukan pendidikan? Apa peran kita, teman-teman? Yang pertama, menghargai guru. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Itu yang pertama, menghargai guru. Yang kedua, kita teladan kepada teman dan adik-adik. Kita menunjukkan sikap teladan, menunjukkan sisi yang baik kita kepada adik-adik kita, kepada generasi ke depannya. Seperti belajar giat, rajin masuk kampus, tidak telat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita sebagai pemuda, untuk menaikkan pendidikan apa? Mengkampanyekan rasa hormat kita kepada guru. Kita kampanyekan di media sosial, teman-teman. Kalau menghargai guru itu penting. Karena akhir-akhir ini banyak kasus guru tidak dihargai sama muridnya. Nauzubillah, yang sampai seperti itu. Dan selanjutnya, kedisiplinan. Selain pendidikan untuk memajukan suatu umat, apa? Kedisiplinan, teman-teman. Kedisiplinan adalah faktor kedua pilar untuk menuju Indonesia, menuju generasi emas Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap kedisiplinan? Tadi pendidikan, sekarang kedisiplinan. Bagaimana pandangan Islam terhadap kedisiplinan? Pandangan Islam terhadap kedisiplinan itu sangat penting, teman-teman. Sangat mengedepankan kedisiplinan. Pertama, Islam mengajarkan kita tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah ibadah kita setiap hari.
Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tidak ada umat selain umat Islam, teman-teman, yang memiliki apa? Yang memiliki kedisiplinan seperti kita. Allah telah melatih kita untuk disiplin, teman-teman. Bahkan sholat 5 waktu itu Allah mengajarkan kita nggak boleh telat. Nggak mungkin sholat asar di waktu maghrib, nggak mungkin juga sholat maghrib di waktu asar. Jadi jelas Islam itu sangat mengedepankan kedisiplinan, teman-teman. Nggak boleh kecepatan dan nggak boleh kelambatan. Sebegitu berharganya kedisiplinan dalam Islam. Itu baru yang sunnah, 5 waktu. Belum yang itu yang wajib 5 waktu, belum yang sunnah seperti duha, tahajud. Masya Allah. Islam sangat mengedepankan kedisiplinan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan kedisiplinan itu dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Karena kita sudah dilatih oleh Allah untuk sholat 5 waktu, untuk disiplin, puasa, sholat duha, dan lain sebagainya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita terapkan dalam sehari-hari seperti jangan telat, kuliah, harus masuk terus sekolah. Dan Allah juga telah mengatur manusia, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam untuk tidur atau untuk selimut dan siang untuk hidup, dan kami jadikan siang untuk hidup. Jadi jelas Allah itu telah mengatur manusia batasannya, mengatur kedisiplinan manusia batasannya. Seperti kami jadikan malam untuk tidur. Jadi jelas kalau manusia itu bukan makhluk nokturnal yang hidup di malam hari, tetapi manusia itu adalah ada batasannya, ada waktunya. Siang untuk tidur dan siang untuk bekerja dan malam untuk tidur. Jadi semuanya ada aturannya, teman-teman. Bagaimana manfaat kedisiplinan? Apa manfaat kedisiplinan bagi kita sebagai umat Islam? Yang pertama, kedisiplinan bisa membantu kita mencapai tujuan. Jelas, kalau kita disiplin, kita bisa mencapai tujuan kita. Kalau kita ingin menjadi sukses, kita harus disiplin, tidak boleh malas. Kalau kita ingin menggapai sesuatu, kita perlunya disiplin. Karena itu adalah salah satu ikhtiar kita. Kedisiplinan juga bisa membuat kita produktivitas. Kedisiplinan bisa membuat kita menjadi produktivitas, bisa membuat kita menjadi istiqomah. Manfaat kedisiplinan yang ketiga adalah meningkatkan reputasi kita kepada orang lain. Jadi orang itu percaya kalau kita kedisiplin. Reputasi kita tuh akan naik, akan membaik kalau kita disiplin, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat kedisiplinan, tapi yang saya paparkan di sini ada beberapa hal yang penting. Kalau kita disiplin, maka bisa membuat orang percaya kepada kita. Hikmahnya. Dan kedisiplinan juga bisa membuat kita hormat kepada aturan. Insya Allah. Dengan adanya rasa disiplin pada diri kita, teman-teman, kita bisa menimbulkan rasa hormat kepada peraturan. Bayangkan, jikalau seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh, tapi mungkin sebagian masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia, hormat kepada peraturan. Mungkin negara kita akan maju, teman-teman. Peraturannya nggak boleh korupsi, nggak boleh korupsi. Nggak boleh maling, nggak boleh maling. Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Mungkin negara kita akan lebih maju. Karena kita menghormati peraturan. Karena apa? Karena peraturan itu dibuat untuk ditaati, teman-teman. Peraturan dibuat untuk ditaati. Bayangkan jika kita menghormati peraturan dengan akibat rasa kedisiplinan kita, mungkin negara kita selangkah lebih maju atau berapa langkah lebih maju dibandingkan negara yang lain. Nah, di sini timbullah pertanyaan.
Bagaimana cara disiplin, cara membuat kita disiplin. Tadi manfaat disiplin. Sekarang bagaimana cara kita disiplin. Kita sebagai pemuda memang susah untuk disiplin kalau tidak dimulai dari awal. Yang pertama teman-teman, cara kita untuk membuat disiplin adalah cobalah dari hal yang terkecil teman-teman. Cobalah dari hal yang terkecil, cobalah dimulai dari membereskan tempat tidur, terus merapikan tempat tidur setelah bangun tidurmu. Kita mulai dari hal yang kecil dulu teman-teman, baru hal yang besar untuk memulai kedisiplinan. Atau kalau lebih mudah, kita buat rencana secara tertulis. Kita buat dari kertas, kita tulis rencana jadwal kita hari ini. Misal, jam 8 kita sarapan, jam 9 kita belajar, jam 10 kita jogging misalnya, di hari libur. Jam 11 kita tidur, jam 12 kita bangun tidur, kita sholat zuhur. Jam 1 kita makan siang. Kita buat rencana tertulis. Jika selesai kita lakukan, kita contrengin. Kita mulai dari hal sederhana, dari hal-hal yang mudah dulu, teman-teman. Dari rencana tertulis, itu salah satu cara supaya kita disiplin, latih disiplin. Dan supaya kita disiplin, teman-teman, biasakan jangan menunda-nunda waktu. Atau dengan kata lain, jangan ngaret. Nah, di sini banyak fenomena ngaret. Apa tuh ngaret? Jam karet. Kita mengulur-ngulur waktu, teman-teman. Kita mulai kedisiplinan dari hal kecil. Jangan menunda-nunda waktu atau ngaret. Dimulai dari apa? Janjian sama teman kita. Kita mulai dari hal yang kecil dulu, teman-teman. Kita janjian buat nongkrong aja nah. Buat nongkrong. Misalnya teman kita nelpon, yuk nongkrong jam 9 pagi. Tahu-taunya kita datang jam 10 karena kita ngulur-ngulur waktu. Itu tidak boleh, teman-teman. Kita biasakan dari hal yang kecil dulu. Dari mulai janjian nongkrong sama teman kita. Kita mulai. Baru nanti yang besarnya mengikutin. Jika kecilnya selesai, yang besarnya mengikutin. Kita buat, misal kita janjian, kita buat pola pikir kita ini lebih baik menunggu setengah jam daripada terlambat 5 menit. Misal seperti itu, teman-teman. Kita ubah pola pikir kita. Lebih baik terlambat, lebih baik menunggu setengah jam daripada terlambat 5 menit. Atau mana, kita ubah mindset kita, teman-teman. Dari hal yang kecil dulu. Dan jangan kita remehkan teman kita. Jikalau kita mau janjian sama teman kita jangan remehkan. Ah, sudah dekat juga. Sudah merasa teman akrab. Kita tahu-taunya ngaret setengah jam karena sudah merasa dekat tadi, karena ngeremehkan. Kita hindari seperti itu, teman-teman. Kita hindari nunda-nunda waktu. Yang terakhir, kita tingkatkan motivasi kita, teman-teman. Untuk meningkatkan disiplin itu, kita tingkatkan motivasi kita. Jikalau motivasi kita macam-macam, tergantung orangnya. Kalau motivasi kita disiplin untuk menjadi seorang pemain bola, motivasi kita berarti terhadap pemain bola yang terkenal siapa? Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Kita ingat dia bagaimana kedisiplinan dia dalam menggapai cita-citanya. Seperti itu. Atau kalau fashion kita pada ilmu pengetahuan, kedokteran, kita motivasi kita kepada ilmuwan muslim, Ibnu Sina. Atau dalam fashion kita dalam insinyur, kita motivasi kita berarti kepada mana? Ke B.J. Habibie. Seperti itu. Kita tingkatkan motivasi. Mungkin sekian sharing-sharing dari saya. Tidak banyak. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan, teman-teman. Kita sharing. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Afan.
Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi sedikit materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin ya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kita semua. Selanjutnya masuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Apabila ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada malam hari ini. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Boleh banget teman-teman. Ya, kali aja ada unek-unek yang belum terjawab, bisa langsung ya. Afwan Ustadz, apakah saya boleh bertanya? Jadi kan gimana kalau kita masih dilawan sama rasa males? Nah, gimana supaya kita bisa melawan rasa males itu tersendiri? Kadang-kadang kan suka, males gitu. Syukron. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Untuk mengatasi rasa malas, bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Mulailah tetapkan tujuan kecil. Mulailah dengan menatap tujuan kecil dengan terukur. Capaian kecil bisa memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas yang besar. Yang kedua, buat jadwal dan rutinitas. Membuat rutinitas harian yang terstruktur membantu menjaga fokus dan disiplin kita. Cobalah untuk konsisten. Kita harus konsisten, teman-teman. Supaya kita hindari rasa malas itu, fokus pada manfaatnya. Apa manfaat dari hal yang kita lakukan ini, itu menjadi motivasi juga buat kita. Terus kita cari lingkungan yang mendukung, teman-teman. Kita cari lingkungan yang mendukung, yang kondusif untuk bekerja atau melawan rasa malas. Seperti itu. Terus yang terakhir mungkin, pahami apa yang membuat teman-teman malas. Penyebab malasnya itu apa? Kadang malas bisa muncul karena kecapean, stres, atau bosan. Kita kenali dulu apa penyebab rasa malas. Kalau sudah bisa mengenali penyebab rasa malas, insya Allah kita bisa mencari solusinya. Mungkin kita juga bisa menambahkan, mulailah dari tindakan yang kecil, yang mudah. Kalau ngerasa malas, mulailah dari yang simpel dulu, yang mudah. Karena apa? Karena kalau kita memulainya dari yang besar, kadang yang kecil aja bisa malas, apalagi yang besar. Kita mulai dari yang kecil, sedikit demi sedikit. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Febrianti, izin bertanya, bagaimana cara agar tidak menunda-nunda waktu? Syukron. Ahlan Ustadz. Ada suara nggak sekarang? Udah.
Ah. Pertanyaannya, Masya Allah, bagaimana cara tidak menunda waktu? Supaya kita tidak menunda waktu. Untuk menghindari supaya kita nggak nunda waktu, teman-teman, kita butuh kebiasaan dan mindset. Pertama kebiasaan, kedua mindset. Seperti yang sebelumnya, sama seperti sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Pecahkan tugas besar jadi lebih kecil. Tugas besar yang membuat kita mungkin kecapean, kewalahan, kita pecahkan menjadi kecil-kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, kita mengerjakan tugas menulis laporan, tapi mungkin mulai dengan menulis satu paragraf dulu, nanti istirahat sebentar, baru lanjut lagi. Pecahkan tugas besar itu menjadi tugas yang kecil. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tapi secara umumnya pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang awal. Mungkin tambahan lagi, hindari gangguan supaya kita tidak menunda-nunda waktu. Hindari gangguan. Hindari hal-hal yang mengganggu seperti mengganggu konsentrasi seperti HP, media sosial. Coba kita matikan sebentar untuk lebih fokus kepada tugas kita. Seperti itu, teman-teman. Dan mungkin kita juga bisa menambahkan fokus pada keuntungan yang kita dapat, manfaat hasil positif yang kita peroleh jika kita menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Fokus pada pencapaiannya. Terus kita bisa juga membangun kebiasaan positif. Seperti itu. Terima kasih. Ini karena ini sudah tidak ada yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab dengan baik oleh Ustadz Jamal. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Alhamdulillah, kegiatan umum pada malam hari ini telah selesai. Saya Eka Maulidiah selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Jamaluddin yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmunya bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh member Asyababul Ilmi dan juga para admin atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. Apakah Ustadz bersedia untuk memimpin doanya? Boleh, insyaallah. Ahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Rabbi anfa'na bima 'allimtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'na. Rabbi faqihna wa faqihlu ahlana. Wa qarabati lana fid dunya wa tawassilana bi ta'lim wa tasillana bi ta'lim an tarzuqna al-wasi'ah وأن الأمانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sebagai moderator serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyababul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukuran kasiran Waalaikumsalam. Ustadz atas waktunya. Izin Terima kasih banyak. Iya. Bagi teman-teman, kalau mau absen bisa chat salah satu admin ya.